الإحسان إلا الإحسان. Ustaz, ana mau minta saran. Ana dan istri ana bekerja. Alhamdulillah diberi rezeki dan amanah seorang putri yang sekarang berusia 3 bulan. Ana dan istri memiliki pemikiran istri untuk resign bekerja karena kami hendak mendidik anak dengan tuntunan agama. Tapi kebutuhan kami, anak dan istri tulang punggung keluarga masing-masing. Dan bila istri anak resign, alhamdulillah ada denda yang cukup mahal karena masih ikatan dinas. Mohon sarannya Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, jamaah, perempuan itu dibolehkan bekerja selama pekerjaannya sesuai dengan koridor-koridor syariat. Selama dia tidak melalaikan hak-hak suaminya, kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang ibu. Walaupun hukum asalnya wanita itu di rumah. Itu hukum asalnya. Kenapa seperti ini? Apakah karena Islam menzalimi wanita? Islam itu memuliakan wanita. Cari agama mana saja, buka kitab suci mereka, bandingkan bagaimana Islam memuliakan seorang wanita. Wanita itu dimuliakan. Dari sisi apa Ustaz dimuliakan? Masa dia sudah hamil dia disuruh cari duitnya? Dia melahirkan, merasakan sakitnya melahirkan. Menyusui, perempuan setelah melahirkan, jamaah, dia nifas. Bagaimana rasa sakit dia, rasa perih dia. Masa seperti itu disuruh kerja, suruh cari duit? Suaminya yang wajib kasih nafkah. Dan buat para orang tua, mendidik anak perempuan beda dengan mendidik anak laki-laki. Mendidik anak perempuan dan membesarkan mereka itu subhanallah. Antum punya 1, 2, 3 anak perempuan, antum didik dengan benar, masuk surga insyaallah. Beda sama anak laki. Karena anak perempuan ini orang tuanya capek membesarkan, mendidik putrinya, menikah dibawa sama suaminya. Hasil kerjanya itu dibawa sama suami. Karena kondisinya seperti itu. Pahalanya lebih besar daripada mendidik anak laki. Kalau anak laki, keluarga masih berharap kebaktian itu anak, masih membantu orang tuanya itu anak. Tapi kalau anak perempuan lah. Sehingga tolong para orang tua yang menikahkan putrinya, jangan intervensi sama rumah tangga putrinya. Dia sudah milik suaminya. Kalau dia bekerja kemudian suaminya minta berhenti bekerja, siapa yang harus taatin itu perempuan? Bapaknya atau suaminya? Suaminya. Kalau ada seorang ayah mengatakan, enak banget kamu, saya yang biayai kuliah dia, saya yang masukkan kerja dia, kemudian kamu minta dia resign, lah. Bahwa orang tua yang katakan seperti itu nggak bisa. Katakan kepada orang tua, kalau mau seperti itu jangan dikawinkan putrinya, bawa pulang. Karena ketika engkau menikahkan itu konsekuensi. Seorang ayah mengatakan, zawwajtuka wa ankahtuka binti, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Lalu sang suami mengatakan, qabiltu, aku terima. Selesai, jemaah. Beralih tanggung jawab itu, jemaah. Maka para orang tua jangan berharap besar kepada putrinya di dunia, tapi silahkan berharap besar di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Kunna hijaban minan nar, kunna hijaban lahu minan nar. Itu anak-anak perempuan akan jadi hijab dari api neraka buat kedua orang tuanya. Maka buat anak, kalau kerjaan istri tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan anak masih ada yang akan merawatnya dengan benar, maka silahkan. Tapi kalau tidak, lebih baik resign. Terus gimana Ustaz dengan mertua? Antum bantu mertua. Antum sampaikan, mudah-mudahan ada rizki, tetap kita bantu orang tuamu. Karena termasuk ihsan yang tadi kita bicarakan, seorang menantu membantu mertuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustaz, ana janda 4 anak. Sering ditanya kapan nikah lagi. Kata ana, lelaki zaman sekarang itu lebih sering ditanya kenapa tidak nikah lagi. Kata ana, lelaki zaman sekarang itu lebih takut dengan janda miskin, anak banyak, ketimbang dikejar anjing galak. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana ana harus bersikap karena ana harus mencari nafkah untuk anak-anak ana. Subhanallah jemaah. Memang sekarang ini ada tatanan di masyarakat yang berubah, yang harapan ana kita bisa merubahnya menjadi lebih baik. Di masa Rasulullah SAW itu sahabat yang istrinya 1 bisa dihitung. Bisa dihitung. Istrinya 2, 3, 4. Antum lihat aja 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Antum lihat 4 khulafaur rasyid, nggak ada yang istrinya 1. Makanya mereka ketika Abu Bakar meninggal dunia, istrinya Abu Bakar dinikahin oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dinikahin gitu. Jadi janda itu punya anak langsung ada yang ngambil. Sekarang kan kesian. Terus terang, anak kok ngelihat janda-janda ya, kesian mereka sama. Apalagi janda anak 4. Sebenarnya ya bapak-bapak di sini sebenarnya mau ya. Kalau lihat wajahnya itu Masya Allah. Cuma memang takut. Takut tidak bisa berbuat adil maksudnya. Masya Allah jemaah. Bukan takut sama istri tua aja. Maka anti bersabar. Tanya kalau memang kondisinya anti harus cari nafkah, berdoalah. Jangan pernah berhenti berdoa minta suami. Sekarang ini kalau ada istri wanita jadi istri kedua, apa istilahnya? Pelakor. Iya, memang diciptakan buruk. Maka itu jamaah. Maka harapan anak, ya semoga kita bisa memperbaiki tatanan masyarakat kita dan anti berdoa, minta sama Allah diberikan jalan keluar. Allah berjanji, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Apakah termasuk istri durhaka? Apabila setiap hari istri minta dipijitin. Astagfirullah. Ini jemaah. Padahal suaminya bukan tukang pijit dan bukan pengangguran. Kalau suami nggak mau mijit, sang istri ngancem, nggak mau ngasih. Kalau lagi mau, sang istri kerja dari pagi sore di luar rumah, padahal sudah disuruh berhenti kerja, tapi dia nggak mau. Dia menjawab, mau makan apa kita? Anak-anak mau jadi apa? Padahal kalau sekedar untuk makan hidup suami mampu. Subhanallah, berarti antum salah pilih istri jemaah. Ya, butuh penjelasan sama istri. Kalau antum lihat nikmat yang Allah sediakan buat laki-laki di surga itu bidadari-bidadari. Karena kecondongan lelaki kepada wanita lebih besar. Sedangkan wanita kecondongannya kepada apa? Harta. Kepada perhiasan dunia ini. Sehingga banyak terjadi gugat cerai itu masalahnya ekonomi. Bukan karena suami tidak mampu, tapi karena suami tidak bisa memberikan lebih kepada istrinya. Kenapa banyak wanita yang jadi TKW? Kenapa? Mereka punya suami di Indonesia karena ambisi dunianya besar. Dan kadangkala pendidikan agamanya sedikit. Yang membuat orang kaya, tadi kita sudah sampaikan, anti itu bisa kaya, bisa hidup mewah dengan satu cara. Apa? Ridho dengan pemberian Allah. Wallahi jamaah, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Jadi kalau bicara sama istri, antum sebagai komandan. Istri juga nggak boleh nyuruh suami, nggak boleh, minta boleh sama suami. Bang, minta tolong bang, kalau nggak capek minta pijetin bang. Minta,
bukan nyuruh. Dan suami ketika hendak menggauli istrinya, wajib istri untuk taat sama suaminya. Jadi bukan sama jamaah. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Wanita itu punya hak yang sama dengan kewajiban dia. Sama dengan suami. Dia punya hak dan kewajiban yang sama. Walirrijal 'alaihinna darajah. Tapi para lelaki itu punya kedudukan satu derajat lebih daripada istrinya. Istri yang seperti tadi, istri yang durhaka. Dan seorang istri kalau disuruh berhenti sama suaminya, katakan sami'na wa ata'na. Dan alhamdulillah jamaah, tadi Anda sampaikan Islam itu memuliakan para wanita. Antum pernah melihat pameran-pameran mobil? Siapa yang duduk di sebelah mobil? Ada yang jenggotan kekar gitu ya di sebelah mobil? Nggak ada. Kayak antum laku, antum daftar saya mau duduk di sebelah mobil, nggak ada. Siapa yang dijual? Perempuan. Perempuan di sana dijual. Antum pernah lihat iklan? Anda pernah lihat sampai sekarang Anda masih ingat iklannya kulkas ya? Kulkas, lihat kenapa ada perempuan di sebelahnya? Oh, perempuan itu dijual untuk menarik para laki. Itu tujuannya. Padahal seharusnya perempuan itu bak permata yang disimpan oleh lelaki, tidak ditampakkan kepada orang-orang banyak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara menghadapi suami yang tidak menafkahi lahir? Menafkahi lahir ini tidak kasih fulus gitu maksudnya. Nah, sekali lagi anti salah pilih suami. Ada yang salah pilih istri, ada yang salah pilih suami. Kenapa anti mau sama dia? Kita tadi sampaikan salah satu syarat, bukan syarat, kriteria suami idaman itu adalah dia memberikan nafkah walaupun tidak kaya. Nggak harus kaya, semampunya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Terus apabila seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri, istri bisa menuntut. Itu hak dia. Kalau suami malas, tapi kalau suami giat, suami anak giat, Ustaz, tapi memang kayaknya rezekinya susah dia, Ustaz. Dia berusaha untuk bekerja, tapi kadang-kadang nggak ada hasil. Ya di sini seorang istri hendaklah bersabar menghadapi suaminya yang tidak memberikan nafkah secara lahir. Tapi kalau suaminya males, nggak mau kerja, kadang-kadang dia dapat duit dimakan sendiri ya, buat foya-foya macam-macam, anti perlu kasih nasihat. Kalau nggak bisa dikasih nasihat, anti cari orang lain untuk memberikan nasihat. Kadangkala suami ini egois, kadangkala kalau yang ngasih tahu istrinya itu dia nggak terima. Tapi kalau yang ngasih tahu ustadz, orang lain, dan boleh seorang istri boleh mengadukan suaminya, jangan menggibain suaminya. Jangan curhat sama orang hanya untuk menceritakan keburukan suaminya, jangan. Tapi engkau bisa berangkat kepada seorang dengan harapan dia memberikan nasihat. Jadi kadangkala butuh orang lain jamaah untuk memberikan nasihat. Hadza wallahu a'lam. Saya ingin istri saya tidak bekerja, tetapi istri saya tetap ingin bekerja. Bagaimana cara? Karena menurutnya bekerja sebagai guru, dia sebagai, karena menurutnya guru menjadi amal jariah untuk dia. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, tetap ngomong sama istri, engkau digaji berapa? Ana jadi guru gaji 2 juta, ana gaji 2,5 juta. Kerja apa? Tetap guru. Di mana? Di rumah. Tapi memang guru ini amalan yang mulia jemaah. Artinya kalau memang tadi guru pun ya kadang-kala waktunya habis buat anak didiknya, lupa dengan anak sendiri. Tapi kalau istri antum dibutuhkan sama sekolah tersebut, mungkin antum bersabar. Artinya kadang-kala di sekolah-sekolah agama ya, guru-guru perempuan itu diperlukan. Kita di kampus di Jember itu kekurangan dosen wanita. Sulit kita memiliki dosen wanita. Sedangkan kampus kita kampus putri. Dosen wanita itu subhanallah, nanti ada libur cuti hamil,
ada cuti lahiran, ada cuti menikah. Kadang-kala mereka belum menikah, setelah menikah dibawa sama suaminya. Akhirnya kita bikin dosen lagi. Maka kalau memang profesi dia dibutuhkan oleh umat, maka antum persilahkan dia menikah. Terus Ustaz, anak ini kadang-kala punya kebutuhan yang tidak terlayani. Antum nikah lagi, nggak apa-apa. Halal jamaah. Kenapa? Jadi seorang wanita pun tahu diri, nggak apa-apa. Engkau mau nikah lagi, fadhol. Anak dapat ingin jadi guru umpamanya. Halal kalau mampu berbuat adil. Kalau enggak, antum sabar. Saya suka dengan seorang akhwat, tapi bapaknya itu taklid dengan salah satu ormas Islam. Jadi kalau lihat orang yang bermanhaj salaf kurang srek, mohon pencerahannya Ustaz. Ya antum lamar aja, kalau memang akhwatnya itu akhwat yang baik. Kadangkala kita perlu menyelamatkan akhwat-akhwat dari lingkungannya jamaah. Dia sudah baik, tapi karena lingkungannya belum baik, akhirnya dia belum bisa meninggalkan. Artinya dia perlu hijrah dari tempat sana. Tinggal sekarang bagaimana kita menunjukkan kepada orang kita nih jamaah yang belajar sunnah, tolong tunjukkan kepada umat manusia, bukan hanya dari penampilan belaka. Sunnah itu bukan hanya jenggot dan cingkrang. Sebagian orang itu akhirnya berpandangan buruk karena yang sudah kenal manhaj salaf, yang sudah kenal sunnah ini, akhlak dan etikanya belum sesuai dengan sunnah. Ngomongnya nggak senyum sama tetangga, sok paling benar. Melihat orang nggak salam, ahlul bid'ah. Nggak boleh salam sama ahlul bid'ah. Kadang-kala, ada perkara-perkara yang memang kita lihat manhaj salaf disebutkan kapan kita nggak salam sama ahlul bid'ah. Tapi kapan kita merangkul ahlul bid'ah demi untuk berbagi hidayah kepada mereka. Hajar itu dilakukan, tapi kadang-kala tidak ada hajar. Maka tunjukkan akhlak yang mulia kepada masyarakat. Kalau antum tidak ikut ritual-ritual mereka yang berbau bid'ah, umpamanya, paling tidak antum menjaga hubungan sosial dengan mereka. Sehingga orang-orang itu kalau melihat antum yang sudah kenal sunnah, mereka mengatakan subhanallah, tuh orang-orang yang berakhlak mulia. Antum lihat tetangganya lagi betulin rumah ya, antum bantu dia. Antum punya rizki, antum beli sesuatu bagi ke tetangga-tetangga. Akhirnya mereka pemikirannya Masya Allah, ternyata orang kalau sudah belajar sunnah ini jadi baik akhlaknya. Harapannya orang-orang dapat hidayah lewat sikap antum. Sebagian ulama mengatakan kunu du'atan wa antum saumitun. Mereka mengatakan jadilah kalian pendakwah-pendakwah, penyeru-penyeru kepada kebenaran, tapi kalian diam, gak berbicara. Karena dakwah itu identik dengan menyampaikan. Maka dikatakan kalian sampaikan tapi kalian diam. Gimana menyampaikan dengan diam? Bil akhlak, dengan perilaku yang baik. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, pertanyaan terakhir jemaah, karena anda lihat sebagian sudah lapar, anda lihat sebagian sudah merem tidur. Masya Allah. Istri selalu puasa sunnah. Bolehkah saya sebagai suami meminta dia untuk tidak puasa supaya dia menemani saya makan siang? Sebenarnya istri itu nggak boleh puasa sunnah kalau suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suami. Jadi bukan suami meminta istri untuk tidak puasa, tapi istri yang minta izin sama suami untuk puasa. Suami boleh bilang iya, boleh bilang tidak. Kemudian apa yang harus dilakukan istri? Taat. Sami'na. Wah Ustaz, saya mau beribadah Ustaz. Nah, kata Nabi SAW, perempuan itu nggak boleh puasa sunnah illa biizni zawjiha, kecuali dengan izin suaminya. Kalau suaminya ada di rumah. Kalau suaminya merantau, nggak perlu izin sama suami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini bisa Anda sampaikan. Kajian kita masih berlanjut insyaallah. Kapan? Ba'dal maghrib nanti insyaallah. هذا والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.